Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya sekarang ini adalah smartphone Advan GX guys. Dan smartphone Advan GX ini adalah smartphone buatan produk Indonesia, atau bisa dibilang ini adalah produk lokal ya guys ya. Dan berhubung belakangan ini smartphone Advan GX ini memang lagi heboh ya guys ya. Karena yang digunakan di dalam smartphone ini sudah menggunakan chipset dari Uni SoC dengan seri Tiger T618-nya. Yang menariknya fabrikasinya itu udah 12 nanometer, di mana chipsetnya ini bisa disandingkan dengan seri MediaTek di kisaran Helio G70 ataupun Helio G85 nih guys. Dan kalau untuk seri Snapdragon-nya bisa disandingkan di performanya untuk Qualcomm Snapdragon 662-nya. Cukup menarik kan kalau kita coba buat tes gimana performanya dalam bermain game Genshin Impact-nya. Dan yuk kita langsung aja guys ya untuk main game Genshin Impact sekitar 15 atau 20 menit. Sekarang saya mau coba buka game Genshin Impact-nya nih guys. Oke, sekarang saya udah masuk ke dalam game Genshin Impact-nya nih guys ya. Dan sebelum saya lanjutin, saya mau ngasih lihat dulu ya untuk temperatur suhu dari smartphone-nya ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk di bagian depannya ini masih stabil di kisaran 35 derajat. Di bagian bawah ini juga masih 35 derajat. Dan kalau kita lihat di bagian belakang body back cover-nya ini di kisaran 36 atau 37 derajat. Dan untuk di bagian bawahnya ini juga masih stabil di kisaran 35 derajat gitu ya guys. Dan nanti kita coba cek lagi kalau kita udah selesai mainnya sekitar 15 menit untuk main game Genshin Impact-nya. Dan di sini kalau kalian bisa lihat ya, di sini settingan untuk kecerahan layarnya ini saya coba set di sekitaran 55 ataupun 60% seperti ini ya guys ya. Dan untuk volumenya di sini saya coba set di kisaran 60 atau 65% guys. Dan di sini coba kalau kalian bisa lihat ya, untuk presentase baterainya di sini di kisaran 52%. Dan nanti ini kan sudah saya konekkan dengan aplikasi FPS monitoring dari Perfdock ya guys ya. Sudah saya koneksikan lewat laptop, dan nanti kalau saya udah selesai selama 15 menit mainin game Genshin Impact-nya, saya akan kasih tunjuk ke kalian gimana grafik FPS-nya dari si smartphone Advan GX ini kalau kita pakai main game Genshin Impact-nya. Oh ya, sebelumnya saya mau coba cek dulu ya dan kasih lihat ke kalian untuk settingan grafis yang bisa kita dapetin dari smartphone Advan GX ini kalau kita pakai buat main game Genshin Impact nih guys. Kalau kalian bisa lihat di sini untuk settingan grafisnya itu yang default atau yang standar dari smartphone ini direkomendasiin untuk yang terendah aja nih guys ya. Dan saya mau coba untuk saya set atau saya tingkatin sedikit ya, tetap di terendah tapi coba saya pakai di 60 FPS-nya nih guys. Dan kita nanti bisa lihat sendiri ya bagaimana performanya dari smartphone Advan GX ini, apakah masih cukup sanggup untuk bertahan di FPS tertingginya atau akan terlalu banyak frame dropnya seperti itu guys ya. Jadi di sini saya set di settingan terendah dengan frame rate-nya 60 fps tentunya. Oke ya, jadi sekarang saya udah konekin dengan aplikasi Perfdock-nya ya guys ya, dan kalian bisa lihat sendiri nanti gimana performa dari smartphone ini yang sebenarnya. Dan sekarang saya mau coba mulai buat mainin game Genshin Impact-nya ya guys ya, selama sekitar 15 menit tentunya. Ya, ini untuk yang pertama ya guys ya. Semoga aja ini kelihatan ya di layar kameranya ini. Karena memang terus terang untuk kecerahan warna atau layar dari smartphone Advan GX ini memang agak sedikit kurang cerah ya guys ya, dibandingkan dengan smartphone entry level lainnya yang udah pernah saya cobain. Ya, ini kita coba ikutin aja ya. Kita akan dibawa kemana oleh misinya. Oke, kita coba masak dulu nih guys ya. Dan sebenarnya menurut kalian, oh ya, di sini kalian bisa lihat ya untuk FPS monitor dari Perfdock-nya, kalian bisa lihat nih, di sini stabil di 60 FPS. Kalau kita lihat dari monitoring FPS dari Perfdock-nya ini ya guys ya. Tapi nanti sekali lagi saya akan kasih lihat ke kalian bagaimana hasil akhir dari monitoring Perfdock-nya ini di game Genshin Impact-nya. Dan kalau misalkan kalian memang tertarik untuk saya buatin video nyiksa smartphone ini, kalian bisa tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya guys ya. Kalau memang nanti banyak yang permintaannya atau banyak yang minat, nanti akan saya buatkan seperti itu guys ya. Dan sekarang kita coba lanjutkan misinya nih guys. Oke, saya start di sekitar jam 20.05 ya guys ya. Jadi nanti akan berakhir sekitar 20.20 juga. Saya rasa 15 menit cukup ya buat kita cek atau kita tes performa dari smartphone ini guys.
Oke, ini ada sekumpulan makhluk melata buat kita bantai, guys. Ya. Ya, ini mungkin masih ecek-ecek lah ya. Oke. Ya, jatuh dia ke bawah. Oke, ini misinya. Ini misi yang menurut saya paling susah sih, guys. Sejauh ini kita harus pergi ke lokasi yang banyak es itu ya. Dan yang saya heranin tuh kenapa efek esnya tuh sering banget kurang tepat waktu gitu, guys. Kalau waktu pas lagi ngelawan monster gitu, efek esnya mulai muncul gitu. Tapi waktu kita nyantai gitu ya, nyari-nyari musuh, dia malah nggak muncul gitu. Jadi agak susah gitu untuk nyelesain misi yang es ini. Oke. Oke, kita lawan ini, guys. Ya, ini agak lumayan lah ya. Wow, ada pelindungnya nih. Ya, sejauh ini saya ngerasain cukup bagus ya, guys, buat dipakai main di settingan lowest 60 fps-nya. Bener-bener enak untuk motion blur-nya, ini nggak kerasa berat gitu, guys. Kalau biasanya itu kalau berat itu bakalan langsung frame drop gitu, guys, tapi ini enggak, guys. Oh shit. Shush. Ini soalnya kayaknya kalahnya sama yang listrik, elemen listrik ini, guys. Pelindungnya jadi pecah gitu. Oke, mana kita menangkan. Kita lanjut. Dan untuk keluaran sendiri sejauh ini menurut saya speakernya itu standar aja, guys. Jadi nggak terlalu kenceng. Ya cukup aja lah ya kalau misalkan untuk penggunaan harian gitu. Nah, ini cukup ramai nih musuhnya nih. Kita coba lihat ya. Iya, kasih geledek. Nah. Usus. Oh. Ya, udahan. Waktu awal-awal tuh itu musuhnya paling susah tuh, guys. Oke ya. Jadi lumayan. Dan selama match tadi nggak terlalu banyak frame drop ya, masih lancar. Motion blur-nya juga enak. Nah, ini kalau kalian belum tahu ya mana motion blur, mana frame drop tuh, kalau motion blur tuh waktu kalian geser-geser seperti ini, guys ya. Nah, kalau kalian geser-geser view angle kayak gini atau pas kalian movement gitu. Nah, gitu-gitu tuh itu namanya kalau pas kalian kelihatannya ngegaris-garis itu namanya motion blur, guys. Tapi kalau misalkan frame drop itu dia kayak nge-lag aja gitu, kayak patah-patah itu namanya frame drop gitu, guys. Jadi kalian harus juga bisa bedain ya, mana yang motion blur, mana yang frame drop seperti itu. Ini asli sih, menurut saya performa dari Advan GX ini cukup bisa menyaingi lah ya, mengimbangi lah minimal, guys, dengan smartphone yang kita udah sering denger ya, kayak misalnya brand Xiaomi, bahkan Infinix yang kemarin rilis ini juga cukup heboh ya. Infinix seri 10 itu, seri Note 10 ya, ada Note 10 dan Note 10 Pro nya itu menurut saya juga cukup luar biasa. Semoga aja smartphone Advan GX ini sebagai pembuka jalan ya, guys ya, untuk mengenalkan produk lokal ke banyak orang gitu ya. Bahkan sebenarnya terus terang mungkin banyak ya, guys ya, dari kita tuh masih anggap kalau produk lokal kayak Advan ini kayaknya akan sulit gitu ya.
buat bersaing sama brand-brand yang emang udah banyak namanya gitu. Oh, ini agak keras juga nih guys lawannya nih. Wah, pakai pelindung lagi guys, sialan. Jago nangkis banget ini. Sial. Beda main tadi perasaan ya. Tadi kayak gini juga tapi gampang. Come a little closer. Aduh. Akhirnya. Oke guys, jadi udah sekitar 15 menit ya, jadi pas banget nih guys ya, kalian bisa lihat sendiri ya, 20-20 saya rasa cukup ya untuk membuktikan seperti apa performa dari smartphone Advan GX-nya ini. Oke, sekarang saya coba close dulu smartphone-nya ya, untuk dari gamenya gitu ya guys ya, dan kita lihat ya, tadi itu kita lihat sama-sama untuk persentase baterainya itu sekitar 51 atau 52%, jadi selama sekitar 15 menit dipakai main game Genshin Impact tadi, di sini total berkurang sekitar 4% atau 5%-nya guys ya. Dan kita cek coba untuk suhu dari smartphone-nya sendiri. Di sini kalian bisa lihat ya, selama 15 menit ini untuk suhu dari smartphone-nya ini naik dari sekitar 37%, jadi 44 sampai 42% gitu ya guys ya. Jadi paling tinggi kalau kita cek di sini 44%. Berarti naiknya tuh sekitar 7% guys. 7 derajat guys. Sorry. Dan di bagian bawah sini naik sekitar 3 derajat ya guys ya. Dan sekali lagi kalau di atas ini naik sekitar 7 derajat. Dan di bagian belakang sini guys, jadi ada peningkatan ya guys ke 46 derajat di bagian tengahnya justru ya. Biasanya tuh di bagian bumper kamera sini guys kalau smartphone yang lain. Ini di bagian tengahnya. Jadi ada peningkatan sekitar 4 atau 3 derajat Celcius kayak gitu ya guys. Kalau kita cek bagian bawahnya, di sini peningkatannya juga sekitar 3 atau 4 derajat Celcius. Oke, jadi setelah ini akan saya tampilkan bagaimana grafis selama saya mainin game Genshin Impact selama 15 menit tadi ya guys ya. Dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana performa smartphone ini selama 15 menit dipakai main game Genshin Impact di settingan lowest 60 fps-nya. Dan seperti inilah grafis dari monitoring fps-nya guys. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu ya guys ya video soal tes performanya smartphone Advan GX ini dipakai main game Genshin Impact tadi selama sekitar 15 menit dan di settingan grafis lowest di 60 fps-nya. Dan kalian bisa nilai sendiri ya bagaimana performa dari smartphone ini selama 15 menit tadi lewat grafis yang udah saya tunjukin ke kalian tadi. Kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana menurut pandangan kalian selama saya pakai main tadi. Dan seperti biasa nih guys ya, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi ya guys di video tes performa berikutnya.